Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada hari ini kita akan kembali membahas materi tentang listrik statis. Minggu lalu kalian sudah belajar tentang muatan listrik dan juga hukum Coulomb atau gaya Coulomb. Hari ini kita akan mempelajari 3 subbab, yaitu medan listrik, energi potensial listrik, dan juga potensial listrik. Gaya listrik itu muncul dalam ruang meskipun tidak ada kontak fisik. Kemudian medan listrik ini pertama kali dikenalkan oleh Michael Faraday. Yang ketiga, medan listrik itu muncul dalam ruang di sekitar benda bermuatan. Jadi kalau ada benda bermuatan, maka di sekitarnya itu akan muncul medan listrik. Jika muatan lain memasuki wilayah yang terdapat medan listrik, maka muatan tersebut akan mengalami gaya listrik. Jadi ada kaitan antara medan listrik dengan gaya listrik. Medan itu secara umum berubah terhadap posisi atau lokasi. Jadi kalau misalkan semakin dekat dengan medan, maka suatu partikel akan mengalami medan yang lebih kuat. Atau kalau misalkan semakin jauh partikel tersebut, maka akan mengalami medan yang semakin lemah. Medan itu merupakan besaran vektor. Dia memiliki besar atau nilai dan juga memiliki arah. Sama seperti gaya Coulomb. Juga sama merupakan besaran vektor. Besarnya pada suatu daerah itu dinyatakan sebagai fungsi dari gaya yang diberikan oleh medan pada sebuah muatan uji. Jadi tadi medan listrik itu ada kaitannya dengan gaya listrik. Kalau misalkan di suatu medan ada muatan uji, maka muatan uji tersebut akan mengalami gaya listrik. Dan besarnya medan listrik itu adalah gaya listrik per muatan uji itu tersebut. Jadi F per Q0. Nah, jadi arah dari medan listrik itu didefinisikan sebagai arah dari gaya listrik yang dialami oleh sebuah muatan positif. Ini positif, kemudian ini positif, ini juga positif pada daerah tersebut. Sehingga ketika medannya ini positif, karena muatan ininya tadi positif, maka arah medannya itu adalah menjauhi muatan sumber. Ketika muatan sumbernya ini adalah negatif, maka karena ini positif, maka arahnya itu adalah mendekati sumber. Minggu lalu kalian sudah mempelajari bahwa gaya listrik itu rumusnya adalah K dikali Q kali Q0 per R kuadrat. Karena tadi kita sudah ketahui yaitu sama dengan F per Q0, maka tinggal Q0-nya itu dicoret gitu, sehingga habis hasilnya adalah E sama dengan K Q per R kuadrat. K-nya konstanta, Q-nya adalah muatan, satuannya Coulomb, R-nya itu adalah jarak antar kedua muatan, satuannya meter, dan E adalah medan listrik, satuannya Newton per Coulomb. Jika Q lebih besar dari 0 atau muatan sumbernya positif, maka pada suatu titik berarah radial menjauh dari Q. Itu ya, seperti yang slide sebelumnya. Nah, jika Q atau muatan sumbernya itu kurang dari 0 atau negatif, maka pada suatu titik berarah radial menuju Q. Garis medan listrik merupakan sebuah cara yang tepat untuk memvisualisasikan pola medan listrik. Caranya dengan menggambar garis yang berarah sesuai dengan arah medan listrik. Garis-garis tersebut dinamakan sebagai garis medan. Ada beberapa catatan. Yang pertama, vektor medan listrik E itu menyinggung garis medan listrik pada tiap titik dalam ruang. Yang kedua, jumlah garis medan tiap satuan luas yang melalui permukaan secara tegak lurus berbanding lurus dengan kekuatan medan listrik di wilayah tersebut. Apa maksudnya? Diperjelas di poin ketiga. E atau medan listrik itu kuat ketika garis-garis medannya rapat dan lemah ketika garis-garis medannya renggang. Jadi kalau jumlahnya semakin banyak, jumlah dari garis medan listriknya banyak, maka kuat medan listriknya juga semakin besar. Atau ketika jumlah garis medan listriknya itu sedikit atau renggang, maka medan listriknya itu kekuatannya lemah. Ini merupakan garis medan listrik dari muatan positif tunggal untuk gambar yang A dan muatan negatif tunggal untuk gambar yang B. Jadi kalau misalkan muatan tunggalnya positif, maka dia akan memberikan medan listrik yang arahnya keluar. Kalau muatan tunggalnya negatif, dia akan memberikan garis medan listrik yang arahnya menuju muatan sumber tersebut. Aturan untuk menggambarkan garis medan listrik dari distribusi muatan. Yang pertama, garis itu harus dimulai pada muatan positif
atau padat hingga dan berakhir pada muatan negatif atau padat hingga. Yang kedua, jumlah garis medan yang meninggalkan muatan positif atau yang menuju muatan negatif berbanding lurus dengan besarnya muatan. Dan yang ketiga, tidak ada dua garis medan yang saling berpotongan. Contohnya seperti pada gambar ini, yang merupakan garis medan listrik dari sebuah dipol. Di sini ada dua buah muatan, yaitu muatan positif dan muatan negatif. Tadi aturan yang pertama adalah arah dari garis medan listrik selalu dari positif menuju negatif. Kemudian atau dari tahingga gitu ya, dari tahingga positif menuju tahingga negatif dan sebagainya. Kemudian tidak ada garis yang berpotongan, bisa dilihat di gambar. Tes konsep, misalkan sebuah muatan positif plus Q berada dalam ruang hampa. Contohnya yang ini ya. Ada muatan ini dalam ruang hampa, kemudian dengan suatu cara tertentu muatan positif tersebut ditempatkan pada suatu bola konduktor. Nah, ini ada bola konduktor berongga. Ini ya, yang warna kuning ini bola konduktor berongga. Apa yang terjadi pada garis medan dari muatan positif tersebut? Kita lihat jawabannya. Nah, gambarnya seperti ini yang terjadi. Muatan negatif akan berada di kulit sebelah dalam. Muatan positif akan berada di kulit sebelah luar. Sehingga garisnya yang terjadi adalah seperti ini ya. Tidak ada medan di dalam konduktor, tapi garis medan listriknya itu akan muncul kembali di luar konduktor. Tes konsep yang kedua, apakah aman untuk berada dalam sebuah mobil ketika terjadi badai yang disertai petir? Jawabannya adalah aman. Kenapa? Karena bodi mobil yang terbuat dari logam membawa kelebihan muatan pada permukaan luar. Pengemudi atau penumpang yang ada di dalam mobil tidak akan berbahaya bila menyentuh permukaan dalamnya. Poin yang keempat adalah energi potensial listrik. Energi yang dimiliki oleh benda karena posisinya itu disebut sebagai energi potensial. Sementara energi potensial listrik adalah energi yang dimiliki benda bermuatan karena posisinya dalam medan listrik. Contohnya di sini ada dua buah muatan, yaitu muatan A dan ada muatan B, yang jaraknya masing-masing terhadap muatan sumber itu adalah berbeda. Nah, kedua muatan ini akan mengalami gaya F seperti ini. Nah, besarnya energi potensial pada masing-masing muatan itu adalah K dikali Q dikali Q0 per R gitu ya. Jadi karena di sini ada dua muatan, maka nanti ada EPA K dikali Q dikali Q0A per R. R-nya berarti jarak dari A ke muatan sumber dari sini. Sementara untuk muatan yang B, maka nanti EP B sama dengan K dikali Q dikali Q0B per R. R-nya maka jarak dari muatan sumber ke B. Poin yang kelima adalah potensial listrik. Potensial listrik adalah energi potensial listrik persatuan muatan. Beda potensial antara titik A dan B, VB min VA, didefinisikan sebagai perubahan energi potensial akhir kurangi awal dari sebuah muatan Q yang bergerak dari A ke B, dibagi oleh muatan tersebut. Jadi kalau ada sebuah muatan yang berada dalam suatu medan listrik, kemudian dia berpindah posisi dari A ke B, maka dia akan memiliki potensial listrik yang besarnya delta V sama dengan K dikali Q per R. Nah, potensial listrik ini merupakan kuantitas atau besaran skalar, sama seperti energi potensial listrik. Sementara gaya listrik dan juga medan listrik dia adalah besaran vektor. Beda potensial listrik adalah ukuran energi listrik tiap satuan muatan. Potensial biasanya disebut sebagai tegangan listrik. Ini saja yang kita pelajari untuk hari ini. Insya Allah minggu depan kita lanjut ke penyimpanan energi listrik. Semoga dapat dipahami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.